Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah tangan kosong. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seorang anak muda yang bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka Tuhan Yesus pun kemudian menjawab, kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, maka kamu harus menjalankan semua perintah Allah. Dan kemudian anak muda ini pun bertanya balik ya, perintah Allah yang mana? Dan kemudian Tuhan Yesus dengan sangat simpel mengulang kembali 10 perintah Allah. Ya. Tuhan Yesus bersabda bahwa perintah Allah itu adalah jangan membunuh, ya, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini sebenarnya adalah 10 perintah Allah yang semua orang Yahudi pasti tahu dan pernah mendengar. Ya. Kemudian kata orang muda itu, ya dia berkata dengan pongahnya, ya, dia berkata dengan sombongnya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang, ya. Jadi seolah-olah semua perintah Allah, semua kehendak Allah itu sudah dilaksanakan dengan sempurna, ya, oleh orang muda ini, ya. Tidak ada yang kurang, sudah sempurna, sudah sepantasnya saya ini masuk surga, karena semua yang dikehendaki oleh Allah sudah saya lakukan, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengerti kesombongan hati dari anak muda ini, maka dia memberikan satu tantangan yang sangat berat kepada pemuda ini. Tuhan Yesus bersabda, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Wah, ini adalah sebuah perintah yang sangat berat bagi pemuda ini, ya, bagi anak muda ini. Bukan sekedar karena ia akan kehilangan uang dalam jumlah besar, ya, menjual semua harta miliknya lalu hasilnya diberikan kepada orang miskin. Bukan sekedar takut kehilangan uang dalam jumlah besar, tetapi pemuda ini juga takut kehilangan harga dirinya, ya. Jadi anak muda ini tampaknya dia adalah seorang yang sangat kaya raya, ya. Mungkin kalau di Indonesia ini ada istilah crazy rich, ya. Bukan crazy rich, ya, apa ya? Ya, crazy rich, ya. Jadi orang yang kayanya gila-gilaan, ya. Kemudian ada juga istilah sultan, ya. Ada kalau di Jakarta ini ada istilah Sultan Menteng, ya, Sultan Pik 2, ya, Sultan Sultan Kuningan dan lain sebagainya, ya. Artinya orang yang sangat kaya raya, orang yang sangat kaya. Dan rupanya anak muda ini adalah orang yang sangat kaya dan hartanya banyak, ya. Dan kalau Tuhan Yesus meminta supaya semua hartanya ini dijual dan diberikan kepada orang miskin, maka itu tidak hanya membuat orang muda ini kehilangan uang banyak, tetapi juga dia bisa kehilangan harga dirinya, ya. Dan itulah cara pandang masyarakat kita, ya, bukan hanya orang Israel, orang Indonesia juga demikian, ya. Melihat kesempurnaan manusia, ya, melihat kesempurnaan orang itu bukan dari perbuatannya, tapi dari hartanya, ya. Kalau hartanya banyak, wah, ini berarti orang hebat. Kalau ada orang dia perilakunya baik, ya, perbuatannya baik tapi miskin, nah itu tidak dilihat, ya, tidak dianggap. Meskipun orang itu jahat, tapi kalau
hartanya banyak, wah ini orang hebat. Nah, itulah cara pandang manusia. Dan cara pandang ini juga dipegang oleh anak muda ini. Maka dia pun keberatan ya menjalankan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus, dan dia memilih untuk pergi. Ya, sayang sekali. Sebenarnya dengan perintah untuk menjual semua hartanya dan memberikannya kepada orang miskin, Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengajak anak muda ini untuk menjadi orang yang rendah hati ya. Karena hanya dengan kerendahan hatilah orang itu bisa dengan baik ya. Orang itu bisa mengerti kehendak Allah dengan baik, dan itu adalah jalan untuk mencapai kesempurnaan ya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang kudus Karmel, Santa Teresa Lisieux ya, atau juga yang dikenal sebagai Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia sangat terkenal dengan spiritualitasnya yang disebut dengan spiritualitas tangan kosong. Menurut Santa Teresa Lisieux, orang hanya bisa maju dalam hidup rohani, orang hanya bisa mengalami lompatan hidup rohani atau loncatan dalam hidup rohani kalau dia mampu bersikap rendah hati di dalam kehidupan ini. Santa Teresa Lisieux mengistilahkan ya, ketika kita menghadap kehadirat Tuhan, kita harus berlaku sebagai orang yang datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang kosong ya. Tangan yang kosong itu artinya mengakui diri sebagai orang yang tidak punya apa-apa dan juga bukan siapa-siapa ya. Ketika seseorang itu datang ke hadirat Tuhan dengan sikap yang sombong, yang angkuh, yang pongah ya, mengakui diri sebagai orang yang sudah sempurna ya, seperti anak muda tadi yang melihat dirinya itu sebagai manusia yang sudah sempurna, maka apapun yang dikehendaki oleh Tuhan, apapun yang diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan, pasti tidak akan pernah bisa dia jalankan dengan baik ya. Maka marilah ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menghayati kerendahan hati ya, yang dikatakan oleh Santa Teresa Lisieux sebagai spiritualitas tangan kosong ya. Marilah kita sebagai manusia, kita berlaku seperti orang yang tidak punya apa-apa dalam kehidupan ini ya, dan juga bukan siapa-siapa di dalam kehidupan ini, sehingga rahmat Tuhan, berkat Tuhan, dan juga tuntunan dan pimpinan dari Tuhan itu bisa kita jalankan dengan baik dalam kehidupan ini, dan akhirnya kita bisa meraih, kita bisa memperoleh kehidupan kekal sebagai satu kebahagiaan bagi kita orang beriman. Tuhan memberkati.